bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Sri Utami SPD MPD selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta siswaku yang saya banggakan, dan tidak kalah pentingnya yang berdiri di sini Bapak Rian sama Bapak Imam selaku guru penggerak. Bapak Ibu serta siswa-siswiku yang saya cintai, perlu diketahui pada pagi hari ini ada kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri Taman yang akan dilakukan oleh Bapak-bapak calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sidoarjo, yaitu Imam Agus Kurniawan SPD dan Bapak Rian Adinata SON. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan pada kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat doa pembukaan kegiatan ini, dan acara inti pemateri dari kelas 7 akan dipimpin Bapak Rian. Yang kelas pemateri kedua sama ya, kelas 7 ya. Pemateri 1 Bapak Rian, pemateri 2 Bapak Imam Agus Kurniawan. Agar acara ini senantiasa mendapat rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu
sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Utami SPD NPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur malah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian, yang mana pagi hari ini kita dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan, yaitu presentasi dari Pak Imam dan Pak Rian dalam penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 3. Materi guru penggerak yaitu disiplin positif, kemudian 5 posisi kontrol guru, segitiga prostitusi yang sekiranya ini belum kita ketahui, nanti kita bisa mengetahui dari penjelasan Bapak Rian. Dan nanti Bapak Ibu guru juga anak-anak bisa bertanya kalau belum tahu betul kepada beliau apa itu disiplin positif. Kita semua sudah mengetahui disiplin yang ada di SMP Negeri Amani. Semuanya ya, hanya saja di mana disiplin tersebut dikatakan positif ataupun dikatakan negatif, kita belum tahu. Oke? Nanti kalian bisa bertanya kepada beliau-beliaunya itu, yang nantinya beliau-beliau ini nanti sebagai pendamping dalam kegiatan disiplin positif tersebut. Ini saya kira itu saja ungkapan yang saya berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa berkembang ke titik yang lebih memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan itulah tadi sambutan dari Kepala Sekolah, dan acara selanjutnya doa pembuka secara ditutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Bambang Ardianto SPD. Jabatannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP 3 Taman, Bapak Ibu guru dan anak sekalian yang sangat saya cintai banggakan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, ridha Allah, kiranya kita semua di pagi hari yang cerah ini diberikan rahmat hidayah oleh Allah, diberikan sehat walafiat, bisa beraktivitas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan juga wabil khusus kepada beliau berdua, Pak Imam Agus dan juga Pak Rian Adinata, dalam melaksanakan tugas mengemban tugas negara sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan berkah barokah, barokah untuk SMP 3 Taman, barokah untuk pribadi Pak Rian, Pak Imam dan juga keluarga. Mengawali doa Bapak Ibu sekalian untuk yang beragama Islam, mari kita bersama-sama mengawali dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tahduna biha min syarri wa tarba'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha suraya min jamil khairadil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa yahya wa babil yasha sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar walid al-har wa ashabil ahyar adada ni'amil abdalihi. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim wa ya dal arsil majid ya fa'alu lima yurid fina bihalalikal harami wa bi ta'ati masyadid wahdina bi fadlika an masiwa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah rahmat hidayah Engkau kepada kita semua ya Allah, kepada khususnya Bapak Imam Agus Kurniawan dan Pak Rian Adinata ya Allah, yang saat ini sedang menimba ilmu melalui calon guru penggerak. Ya Allah, jadikanlah calon guru penggerak yang berkah barokah untuk SMP Negeri 3 Taman, berkah barokah untuk keluarga beliau berdua ya Allah. Ya Allah, yang saat ini sedang melaksanakan diseminasi penyebaran budaya, pemahaman budaya positif di SMP 3 Taman ya Allah, jadikanlah benar-benar budaya positif yang memberikan berkah barokah untuk kita semua ya Allah, untuk anak didik kita semua ya Allah, untuk kami semua Bapak Ibu guru ya Allah, sehingga betul-betul menjadi budaya positif untuk di SMP Negeri 3 Taman ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon dan berharap. Ridhoilah dan kabulkanlah ya Allah permohonan kami. Allahumma aghrisna min dhulumatil fahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhir doa, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu acara inti diseminasi. Untuk materi 1 diseminasikan oleh Bapak Rian, materi kedua oleh Bapak Imam Agus Kurniawan, dan saya selaku pembawa acara kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, kita ambil dokumentasi dulu nih. Bapak Ibu guru berada di depan, di atas, di luar semua. Untuk anak-anak silakan berbaris di depan sini, menghadap sana. Kak Novantan juga sini. Untuk foto Berlinda ya. Yang perempuan ada di tengah, yang laki-lakinya ada di samping untuk yang anak-anak.
Jadi pojok kirinya Hisam, pojok kanan Dovantan. Grisel, Sel, sebelahnya Berita. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan dinikmati dulu hidangannya. Kita insya Allah dalam 1 jam ke depan maraton ya. Ada 6 materi yang akan kita pelajari bersama, dan saya dan Pak Imam nanti ini materi yang kami dapatkan di guru penggerak. Artinya alhamdulillah di sini ada tim siswaan dan guru BK, juga staf, guru, karyawan, dan siswa, dan juga ibu kepala sekolah selaku pengambil kebijakan. Karena memang pada materi ini nih materi yang sangat penting di sekolah, karena nanti kita akan belajar tentang budaya positif. Terus juga yang ada 3 materi inti, yaitu 5 posisi kontrol guru, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam menangani masalah siswa, entah itu tentang kedisiplinan atau dan sebagainya. Sebelum ke materi, nah ini sebentar ya, ada ice breaking dulu. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak, juga Ibu Sri Utami, Ibu bisa di sini biar lebih santai gitu, atau di depan tidak apa-apa juga. Silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Kita akan melaksanakan gerakan senam otak. Nah, Dovantan videonya bisa di save, terus nanti bisa diarahkan ke anak-anak ke sini. Gitu kan, PR hari Senin dikumpulkan, padahal diberikan hari Sabtu, seperti itu. Menyiksa nggak? Menyiksa. Terus juga ada tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nanti kita mencoba
terutama untuk anak-anak. Kira-kira peraturan yang ada di sekolah ini artinya sudah baik untuk siswa atau belum, atau ada yang ditambahkan, itu nanti seperti itu. Dan nanti yang materi bawah akan disampaikan oleh Pak Imam, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia bertindak itu ada motivasinya, ada motifnya, ada tujuannya. Misal kalau saya tanya, kalian sekolah untuk apa? Belajar. Belajar itu untuk apa? Biar pintar. Kalau sudah pintar terus ngapain? Sukses. Cepet banget ya. Belajar sukses gitu ya. Terus juga ada 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu nanti itu ada 5. Ada posisi sebagai pemantau, teman, terus pembuat rasa bersalah. Itu jadi ada. Terus juga salah satunya ada manajer. Terus juga yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana dalam menangani setiap masalah siswa, ini lebih ke Bapak Ibu guru ya, itu ada 3 tahap yang bisa kita kerjakan atau yang bisa kita laksanakan ya. Untuk ice breaking tadi sudah, kita mulai ke disiplin positif dan nilai kebajikan ya. Nah, pada materi disiplin positif, sekarang mari kita bahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Nah, kebanyakan guru itu sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin, karena memang tugas Bapak Ibu guru di samping mencerdaskan kehidupan bangsa, juga salah satunya sekarang adalah yang sedang digaungkan oleh kurikulum, yaitu pembentukan karakter atau karakter building, pembentukan karakter siswa yang baik. Salah satunya melalui pembiasaan-pembiasaan sekolah yang sudah diprakarsai oleh stakeholder atau pemangku kepentingan di SMP Negeri Kataman dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Untuk hari Senin kalian upacara. Nah, siswa ini pertanyaan, kira-kira itu untuk meningkatkan apa? Senin ini upacara itu tujuannya untuk apa ya? Apa kan? Menumbuhkan jiwa nasionalis. Nah itu Senin. Yang kedua, pembiasaan pagi, BPK pagi. Kalau hari Selasa itu ngapain? Literasi. Itu literasi tujuannya untuk apa sih? Nah, karena sekarang ini budaya membaca kita, terutama membaca buku, itu sangat rendah di Indonesia. Makanya SMP Negeri 3 Taman mengambil kebijakan untuk menumbuhkan minat baca kalian. Nah, cara mengetahui kalian itu membaca atau tidak itu dengan membuat resume atau ringkasan materi. Nah, seperti itu. Nah, ini dua tadi. Yang ketiga, PPK pagi hari Rabu mendongeng. Nah, sekarang ini hampir di seluruh televisi ya, itu tidak ada kegiatan mendongengnya. Ataupun kalian pernah didongengi? Tidak pernah. Loh, setiap hari Rabu sama Bu Bella dan Bu Lili itu kan didongengi. Nah, itu memunculkan kembali bahwa mendongeng itu tujuannya memang kalian kan mendengarkan. Terus rata-rata yang didongengkan adalah cerita fabel ya, atau cerita zaman dahulu, atau cerita tentang macan bisa ngomong, terus kera bisa ngomong, harimau kan gitu. Nah, tapi di situ yang bisa kita ambil adalah selalu ada pembelajaran positif yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, kan Bu Bella kan seperti itu kalau pagi. Ya, dengan siapa ya? Nah gitu kan.
Seendel itu. Oh iya, iya kasihan lah. Nah gitu kan. Oh, lebih ke Pak Yoyo. Oh nggak gitu ya, kurang cempreng ya. Nah, nah itu apa? Memancing kalian. Nah sebenarnya kalian nah kalau membaca resume, kalau mendongeng lebih ke mendengarkan dan menyimak. Nah kira-kira kalian mendengarkan dan menyimak itu bisa tidak? Nah itu dilatih ya, membaca menulisnya dilatih, mendengarkan dan menyimak pun juga, dan memahami cerita itu juga dilatih di SMP Negeri 3 Taman. Luar biasa. Terus tepuk tangan untuk SMP Negeri 3 Taman. Kali ini luar biasa loh ya, pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sini. Terus juga hari Kamis. Nah, hari Kamis di situ ada kegiatan ramah anak dan juga anti narkoba. Nah, sekarang yang ramah anak yang sedang berjalan adalah coba membudayakan yang pertama kalian itu sarapan. Karena sebagian besar siswa sekarang itu tidak sarapan berangkatnya. Sarapannya itu nanti jam 10. Padahal ada senior saya dalam status WA-nya itu adalah budayakan sarapan. Siapa itu? Pak. Karena oleng ya, kalau ada tuh kalau cek nomornya Pak Hendra itu selalu utamakan sarapan, karena sarapan itu membuka hati dan pikiran kita, juga tenaga kita untuk melaksanakan aktivitas, karena memang sumber energi kita itu ya dari makanan yang kita makan sehari-hari itu yang di pagi. Rata-rata ini anak-anak jam 10 kiriman orang tua pada datang semua. Tadi tidak sarapan Pak. Nah ini yang salah siapa ya, ini anaknya atau orang tuanya ya? Yang apakah mungkin belum tersedia jam 6 itu? Belum matang? Belum matang? Oh iya, mungkin masaknya baru jam 6 kurang 15. Jadi jam 6 tidak matang. Kamu Bella sudah matang ya jam 6 ya? Oh sudah ya, karena sudah ada di depan rumah itu banyak penjual-penjual. Nah itu. Iya. Terus, nah ini lanjut. Sangat tertarik dengan pembahasan tentang disiplin mereka. Oh, Jumat itu Yasin. Nah, untuk yang Muslim, untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita terhadap Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengirim doa, karena memang kalau tidak salah ya, kalau orang yang meninggal itu salah satu pahala yang masuk ke beliau almarhum itu adalah doa anak-anak yang soleh. Jadi inilah kesempatan kalian untuk mendoakan orang-orang tercinta yang sudah meninggal. Dan pada hari Sabtu kita Adiwiyata. Nah, keimanan sudah, pemahaman materi sudah, nasionalis sudah, sekarang adalah tentang karakter, budaya cipta lingkungan kita. Nah, jadi adik-adik nanti tidak hanya bersih-bersih ya, kedepannya kalian itu bisa mengolah sampah, terus memanfaatkan sampah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru itu berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Karena memang disiplin itu kunci utama kesuksesan. Ya anak-anak, ingat yang kenapa kalian harus jam 7 pagi itu sudah ada di sini wajib. Karena nanti kerja pun, kalian nanti kerja itu rata-rata jam kerjanya memang jam 7 sudah mulai bekerja. Atau mungkin kalian kuliah atau sekolah ke jenjang lebih tinggi, itu bahkan kalau di olahraga itu jam 5 subuh sudah harus siap di kolam renang misal. Ya kalau kuliah itu di mata kuliah atau mata kuliah yang lain, pasti di pendidikan yang lain itu ada dosen yang mungkin jam 7 ya paling pagi ya. Nggih. Mungkin Pak ya dulu Pak kuliah paling pagi jam berapa Pak? Oh ya jam 8. Bu Dewi kuliah paling pagi jam 7. Pak Bambang jam 7 ya sama. Saya tidak tanya Pak Arif. Oh Pak Arif kuliah ya dulu.
Oh, kuliah subuh. Oh, Pak dosen. Ya. Nah, kalau mau yang ambil PCOK ya, olahraga siap-siap jam 5 subuh sudah nyemplung kolamnya. Ya, iya Pak Imam, benar ya. Mandi Pak Imam. Mandinya di kolam itu ya. Nah, karena itulah kita disiplin waktu itu penting yang pertama. Terus yang kedua, para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Terutama kalau kami ya di tim kesiswaan itu ya terlambat seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru secara umum mungkin kenapa tugas itu kalau kalian tidak tepat waktu itu Bapak Ibu guru agak marah-marah karena Bapak Ibu guru tugasnya itu tidak memeriksa hanya tugas kalian saja, tapi tugas teman-teman yang lain berjenjang. Itu membutuhkan waktu. Jadi gitu. Nah, next ya. Kira-kira anak-anak kalau jam 7 itu kepagian atau kesiangan? Sudah pas. Bisa, pas. Pas. Adakah yang diundang ini yang terlambat? Pernah terlambat? Stefani, pernah terlambat? Kenapa? Macet. Rumahnya mana? GTA. Oh ya, GTA macet. Oh, di Trosobo. Trosobo itu sana. Trosobo mana? Kamu kok di sana ya? Ya. Oh, di Wonocolo. Oke. Nah, ini agak teoritis ya. Kalau teoritis ini sebenarnya saya hanya membacakan bahwa ada itu kebutuhan kita itu rata-rata sama. Itu ada teori bahwa kebutuhan manusia itu sama semuanya. Ternyata bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Terus juga semua orang melihat hal yang sama. Jadi orang melihat dari luar SMP Negeri 3 Taman dari luar itu sama. Misal dari bangunannya ada lantai 2, gedungnya tinggi, bagus, terawat, terus juga lapangannya bagus, baru dicat gitu kan. Nah, ada juga teori yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambar berbeda. Jadi kalau sudah masuk, oh kok dari luar gedungnya warnanya sangat cerah, kalau dari dekat ternyata banyak coretannya. Nah, itu ada gambaran masing-masing orang. Terus juga kita coba mengubah agar orang itu berpendapat sama dengan kita. Kita itu coba, mengarahkan teman-teman itu agar pendapatnya sama dengan kita. Tapi kita juga harus memahami bahwa pandangan orang lain terhadap sesuatu itu juga berbeda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang, seperti saya bilang tadi, terlambat itu buruk atau tidak? Buruk. Nah, kalau kita tidak tahu alasan dia terlambat, wah Stefan itu telat terus ternyata. Tapi ada juga semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuannya Stefani itu bukan terlambat, dia itu sebenarnya mau berangkat pagi, tapi mungkin karena ada accident atau kecelakaan di tengah jalan yang menyebabkan macet, maka dia datang terlambat. Disengaja atau tidak terlambatnya? Tidak kan? Nah, terus juga teori bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya gitu ya. Jadi misalnya kalian disuruh jam 7, itu bukan Bapak Ibu coba mengontrol kalian agar jam 7 di sini tidak, karena memang untuk mengarahkan. Tapi yang bisa mengarahkan adalah diri kalian sendiri. Kalian pun bisa berangkat jam 8 di sini. Dicoba saja ya. Jadi jam 8 datang di sini. Tapi ada konsekuensinya nanti. Terus juga pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Terus juga ada juga yang teori bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Juga yang terakhir adalah ada menang kalah, juga ada orang yang berpikir tentang kita harus menang tanpa ada kalah dalam kamus kehidupan, misalnya seperti itu. Nah, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk perubahan kesadaran serta memperdayakan siswa tanpa imbalan, ancaman, dan hukuman. Nah, sekarang yang datang terlambat, pernah dihukum tidak?
Apa? Stefani dulu. Pernah dihukum? Dihukum apa? Dijemur? Enggak deh. Dijemur? Di tiang bendera. Oh, itu bukan dijemur ya. Itu kamu menunggu dulu bahwa PPK selesai, setelah itu kan kembali ke kelas. Atau dijemur seharian di situ? Tidak kan? Nah, biar tidak mengganggu PPK sudah berjalan. Nah, sekarang itu memang untuk Bapak Ibu guru dan juga anak-anak memang diarahkan dalam setiap siswa ya mungkin yang terlambat atau yang apa, memang kita tidak boleh menghukum secara fisik. Nah itu dulu sih Pak Rian suka mempush up ya, nggak di kelas ini, mungkin di kelas 9 sekarang ya. Nah sekarang kan tidak, sudah baik hati kan gitu. Sekarang hanya konsekuensinya apa gitu. Contoh sekarang itu lebih ke ada konsekuensi, ada hukuman anak-anak. Jadi misal contoh SMP 3 Taman itu mempunyai buku kendali. Nah, kalau kalian melakukan pelanggaran, ada konsekuensinya yaitu mendapatkan poin. Nah, poin-poin yang terkumpul itu nanti konsekuensi dari konsekuensi itu akan adanya hukuman. Ya, jadi contoh gini. Misal kalian terlambat. Nah, terlambatnya itu sudah 5 kali, bisa sudah 5 kali. Kok 5 hari terus menerus terlambat. Nah, kan ada poin 2. Nah, baru nanti konsekuensi dari poin itu, di situ kan ada namanya. Nah, kalau terlambat sekian kali, maka orang tua dari siswa tersebut dipanggil ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu cara sekolah agar budaya positif atau disiplin positif yang sudah dikembangkan di sekolah itu terus berlanjut gitu, tidak ada pembiaran. Misalnya kalian karime di poin tok ae, nah itu. Tapi ada konsekuensi lain yaitu orang tua dipanggil. Nah, juga disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai nilai yang diyakini. Maka tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku pada nilai kebajikan. Nah, jadi sekarang itu ditumbuhkan anak-anak dan juga Bapak Ibu guru bahwa kita coba menyadarkan siswa kita bahwa disiplin itu bukan sebuah ancaman, ya. Jadi kita motivasi anak didik kita agar timbul kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini yang penting, bahwa kalian itu sadar bahwa misal tidak datang terlambat itu nanti juga menguntungkan untuk kalian, karena itu pembiasaan yang baik yang coba diciptakan oleh sekolah terhadap murid, ya. Jadi ada aturan-aturan dari sekolah itu kita fungsikan untuk tidak menjadi sebuah misalnya sebuah ancaman atau sebuah hal yang memberatkan kepada murid. Tapi aturan-aturan itu tercipta agar kalian, ya, anak-anak itu terbiasa nanti untuk berdisiplin. Nah, sekarang tentang nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati itu nanti harus terlepas dari suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Nah, untuk yang kelas 7 dan 8 sudah mempraktik atau sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, dan sebentar lagi kalian melaksanakan yang namanya P5. Apa P5? Endi suara aneh itu. Cek 1 2. Aneh. Nah,
P5 itu apa Tan? Proyek penguatan pelajar Pancasila. Proyek penguatan pelajar Pancasila. Kurang satu, ayo mikir. Apa? Mana? Proyek profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan untuk Bintang. Dan sudah dibantu. Kalian tuh harus tahu ya. P5 ditanya P5 di sini apa? Gak bisa menyebutkan. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi kemarin? Ada sebelahnya sini, sebelahnya berita nggak apa? Ini, ayo yang kelas 9 lanjut. Kelas 9 ada yang tahu nggak? Oh, alasan. Dia alasan saya nggak pakai kurikulum merdeka Pak, jadi nggak tahu. Coba dimensinya apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. browsing. Kok enak browsing cepet ya? Yang ada di Garuda itu apa? Berapa? Berkebinekaan global, bukan global ya, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandi sendiri disingkat mandiri. Terus berpikir kritis. Terus bisa dibantu Bu Bella? Bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini belajar lagi untuk saya juga. Nah, itu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini diingat-ingat ya. Terus juga berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ternyata juga ada nilai kebajikan dari program yang lain. Kalau nggak salah di situ ada 5 program, tapi saya panggil 2 aja. Ya, ada dari IBO Primary Years Program atau PYP. Di situ mengembangkan yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, sampai komitmen. Tetapi kemarin dari kesepakatan di guru penggerak bahwa kita meyakini dan juga menguatkan bahwa nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup yang kebutuhan dasar dari anak-anak. Nah, jadi kalian perhatikan. Nah, kalian tuh harus sekarang dituntut atau ini satu kelompok, yang belakang satu kelompok. Sena. Ya. Sebentar ini kita akan ada permainan ya, atau lebih ke tugas sih, ke kerja bareng ya. Sekarang tugasnya adalah kita ke keyakinan kelas. Coba anak-anak silakan tulis peraturan sekolah yang kalian ketahui yang ada kata-katanya dilarang. Nah, coba anak-anak silakan tulis peraturan di sekolah yang ada kata-kata dilarang. Nah, itu
Nah, peraturan di sekolah yang ada kata-kata dilarang dan tidak boleh itu kamu tulis yang sepanjang kalian tahu, ya. Ya, semuanya yang kita ketahui di sekolah, pokoknya dilarang apa, dilarang apa. Nah, nggak apa-apa, ditulis aja. Tulis. Dilarang dan tidak boleh. Atau mungkin kita batasi 5 lah, 5 saja, 5 kita batasi 5. Sudah? 5 saja, 5. Karena kita terbentur waktu ya, makanya kita tidak lama. Kurang 1 dilarangnya. Sudah? Bu Bella sudah? Oke, disimpan 5 ya. Dilarang 5. Baik, kelompoknya Stefani dan kawan-kawan sudah? Sudah? Oh, petang. Ayo. Dilarang. Sel, sudah? Berlinda, Sena, kurang 1. Dilarang bolos. Dilarang ramai saat sholat. Nah, itu kan dilarang. Ada kan? 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Kamu dapat inspirasi dari saya kan? Sudah. Atau mau yang diganti boleh, mungkin yang lebih real lah. Oke, sudah? Ya. Dovanan dan Risa bantu lah, nggak apa-apa. Oh sudah mengerjakan sendiri. Nah, oke. Sudah. Nah, oke, stop ya. Silakan dibacakan ke depan. Ya, kelompoknya Prita. Ada di situ dah. Berdiri. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang terlambat. Dilarang merokok. Kamu tuh suaranya siapa? Dilarang mainan HP saat jam pelajaran, dilarang berpacaran. Dilarang berpacaran. Mas Riza. Dilarang berpacaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Prita. Next, kita ke kelompoknya Bintang. Nanti dari program Bapak Ibu Guru 1 nih. Nah, Pak Yoyo atau Peraturan sekolah. 1. Dilarang membuli. 2. Dilarang merokok. 3. Tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. 4. Dilarang terlambat. 5. Dilarang berbicara sendiri saat upacara seni. Oke, tepuk tangan untuk Bintang. Dari kelas 9, Pak Imam.
Dari kelompoknya Sena dan kawan-kawan. Satu, dilarang merokok. Dua, dilarang membawa benda tajam. Tiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya. Empat, tidak boleh menyalakan handphone saat pembelajaran. Lima, tidak boleh ke masjid jika tidak memakai sandal. Enam, dilarang membawa minuman dan makanan berbahan plastik. Terima kasih. Dilarang membawa makanan dan minuman berbahan plastik. Memang ada. Oh, banyak. Tuh sampe kate tak keburno iki. Masa rica-rica plastik opo? Terus dari Bapak Ibu guru satu. Ayo, apa ya? Ya. Dilarang menangis dalam kelas. Dilarang kucing waktu kumpul-kumpul. Terus dilarang hibah, dilarang meninggalkan kelas, terus dilarang merokok di dalam kelas, terus jangan sampai merokok di kolam gitu. Sudah, oke ya, saya ini ya coba ini diganti Pak Imam. Hasil apa ya? Hasil pembelajaran coba atau peraturan sekolah, tulis peraturan sekolah. Nah, oke coba kita tulis satunya diganti apa? Kita sepakati ada dilarang buang sampah sembarangan. Nah, kita tulis dilarang buang sampah sembarangan. Yang satu itu bersifat abstrak itu dihapus. Ganti dilarang buang sampah sembarangan. Terus yang kedua dilarang terlambat. Oke, saya ambil dua ya di sini ya. Dari kelompoknya Bintang. Dilarang membuli. Dilarang membuli. Jadi satu ya Pak. Oh. Dilarang membuli. Tidak boleh keluar di jam pelajaran. Tidak boleh keluar di jam pelajaran. Oke, dari kelompok kelas 9. Tidak boleh ke masjid jika tidak memakai sandal. Tidak boleh ke masjid jika tidak memakai sandal. Terus dilarang membawa tempat makanan, dilarang membawa tempat makanan atau minuman berbahan plastik. Dari Pak ya tadi apa? Dilarang hibah. Tulis 5. Dilarang hibah. Pekerjaannya Bu Bella, saya ambil satu apa ya? Dilarang mengambil barang yang bukan haknya. Ya. Sudah. Nah, sekarang agak lebih sulit berpikir. Itu kan kalimat negatif semua kan ya. Dilarang, tidak boleh. Nah, kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Nah, ini Bapak Ibu guru ini ya. Nah, contoh gini, contoh satu. Dilarang terlambat. Misal kata lain dari dilarang terlambat itu apakah bisa kita ganti dengan tertib atau datang tepat waktu? Nah, gitu ya. Bisa anak-anak?
Oke, yang kalian ganti adalah kalau dilarang membuli, menghargai teman. Ditampilkan, Pak Imam. Ditampilkan. Nah, coba kita yang dilarang ini nanti kita ubah menjadi sebuah kalimat positif ya. Yang pertama, dilarang membuli. Itu kata dilarang membuli itu bisa kita ganti menjadi atau saling menghargai dan menghormati. Paham? Nah, terus yang kedua, tidak boleh keluar di jam pelajaran. Bisa kita ganti dengan apa? Tetap di kelas. Tidak boleh keluar di jam pelajaran. Artinya tertib mengikuti proses pembelajaran. Oke. Terus yang ketiga, tidak boleh ke masjid jika tidak memakai sandal. Bisa diganti dengan apa Bang? Memakai sandal ketika ke masjid. Ya. Pak Yayo mikir. Ya. Kita ganti dengan ya, memakai alas kaki jika ke masjid. Jadi pokoknya kata dilarang, tidak boleh itu diganti. Nah, tugas kalian yang sebelahnya di bawah itu kamu garis bawah di strip ya, dibagi dua, di strip ini kalimat positifnya nanti diubah ya di bawahnya. Terus dilarang membawa tempat atau makanan minuman berbahan plastik. Dan yang kelima, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu lebih ke cinta dan peduli lingkungan. Nah, oke. Sudah tadi dilarang mencuri. Mencuri apa? Mencuri hati. Boleh Bu Utami mencuri hati? Oh tidak boleh ya. Mas Andi tambah dikekek no ya. Karena sih gelem. Wes payu soalnya. Ya. Oke ya. Nah, jadi pokoknya disiplin positif atau nanti diubah di kelas ya. Di kelas itu bikin peraturan. Nah, peraturan kelas ada enggak? Ada. Contoh apa? Apakah masih menggunakan kata tidak boleh atau dilarang? Iya beda. Ya. Dan juga Sina di kelas 9C ada nek Pak Dep ini jelas gawe. Apa? Oh iya. Bikin. Ya, apa? Dilarang, tidak boleh gitu. Tertib terus tidak menyalakan gadget. Wah, kelas 9C ternyata sudah menggunakan kalimat positif ya, peraturan kelasnya. Tepuk tangan untuk kelas 9C dengan wali kelas Pak Diputio. Pak Dip loh, sudah menggunakan implementasi budaya positif ternyata ya. Kelas saya belum. Ya, jadi sudah bagus pelanggannya. Jadi sekarang kata-kata tidak boleh, dilarang itu kita ubah menjadi sebuah kalimat yang lebih real ya. Tertib itu banyak hal ya. Jadi pokoknya tertib lah gitu. Nah, oke ya, dari saya 3 materi tadi sudah cukup karena juga waktu ini Pak Imam. Ternyata 1 jam lebih ya. Kita tadi mulai jam 8.30, sekarang 9.40. Nah, untuk 3 materi
nanti akan disampaikan oleh Pak Imam. Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo untuk 3 materi. Oke, saya lanjutkan kembali. Sebenarnya materi ini saling berkaitan dari awal sampai terakhir. Kita sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yutami selaku kepala sekolah SPTK 3 Taman. Yang kami hormati juga Wakil Kurikulum, Wakil Humas, dan juga Wakil Sertas. Yang kami hormati juga Bapak, Ibu Guru, serta karyawan yang sudah menyempatkan hadir ke sini. Terima kasih sekali. Dan serta peserta didik kelas 8H dan juga kelas 9C yang saya banggakan, yang juga yang mempunyai rasa ingin membangun SMP Taman ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih dapat bisa berkumpul di dalam ruangan ini, yaitu di dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 3 Taman ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan 3 materi dan anak-anak ini bahwasanya 3 materi ini kelanjutan dari Pak Rian. Kalau tadi sudah menjelaskan tentang budaya positif, yang pertama kebutuhan hidup. Tapi di sini di cerita ini adalah Ibu Dewi di sini adalah kepala sekolah SMA Makmur. Setelah itu Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Jadi rangkumannya itu Hana dan Tisa itu cekcok. Kemudian Tisa melaporkan pada ibunya, sehingga ibunya lapor pada kepala sekolah, sehingga mereka berdua dipanggil masuk ke ruang kepala sekolah. Nah, dari studi kasus 1 ini, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana? Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh guru juga. Monggo. Penerapan disiplin apa yang Anda lakukan jika situasinya seperti ini? Mungkin ini dihususkan pada Bapak Ibu guru ya. Nanti setelah ini saya minta jawabannya ke Pak Yoyo mungkin seperti ini. Pak Yoyo sampun. Oke. Jadi jika ada kasus seperti ini, apa yang jenengan lakukan? Di sini posisinya adalah sebagai kepala sekolah. Penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan? Paham ya Pak ya? Mungkin bisa memberikan tanggapan. Tadi Bu Dewi sebelum masuk. Mana Bu? Oh Bu. Mungkin ke langkah-langkah ya. Jadi saya mencoba ya Pak ya, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Bapak Ibu guru senior saya. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada kedua siswa tersebut, Tisa dan Hana, bagaimana kebijakan menggunakan sosial media. Itu yang pertama. Karena memang kalau sudah menggunakan sosial media, itu jejak digitalnya akan sulit untuk dihilangkan. Dan itu bisa dibaca oleh seluruh masyarakat, baik yang mengikuti akun tersebut ataupun yang tidak mengikuti akun tersebut. Yang kedua, itu mungkin diberikan sebuah, selain pengertian juga diberikan
selain pengertian dan pemahaman juga diberikan sanksi mungkin tidak menggunakan sosial media untuk sementara waktu gitu mungkin Pak ya, itu dari saya. Untuk penyelesaiannya ya disuruh saling memaafkan aja Pak, ditanyai akar permasalahannya dari dia merendah-rendahkan ini apa, terus diminta untuk saling memaafkan dan tidak mengulangi hal tersebut, seperti itu. Gitu aja sih kalau dari saya. Terima kasih Bu Isabella. Oke, untuk Bu Isabella luar biasa sekali jawabannya dan sangat detail. Ya, anak-anak. Jadi untuk Bapak Ibu guru juga dan anak-anak, ini adalah studi kasus yang memang pastinya cara penanganannya itu pasti berbeda-beda. Tadi dari Bu Bella itu, ayo kita dikumpulkan dulu, kemudian diberi pemahaman. Bagaimana sih penggunaan medsos yang baik? Jadi Bu Bella melakukan sosialisasi dulu, seperti itu. Kemudian sama Bu Bella tadi juga mereka juga setelah dipanggil kemudian diberikan wawasan, setelah diberikan wawasan kemudian saling memaafkan, seperti itu. Jadi untuk studi kasus yang satu ini itu sudah sangat bagus sekali, sehingga memang dalam menyelesaikan studi kasus di sini nanti kita akan mencoba bagaimana nanti kita mengarahkan bagaimana posisi guru sebagai yang menyelesaikan studi-studi kasus-kasus yang ada atau penyelesaian masalah-masalah yang ada di kehidupan peserta didik, seperti itu. Oke, selanjutnya studi kasus 2. Silakan dibaca dulu. Setelah ini Bu Alfur ini sepertinya. Oke. Studi kasus 2 di sini Anda jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh berarti daring ya. Bukan jarak jauh itu lari 100 meter 1 kilo, enggak gitu ya. Gitu. Ya. Dan pada saat hadir pun Anda seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Jadi pada saat daring itu dia itu sering chattingan sama temennya, kemudian ngejek-ngejeknya diketik, ngomongin sembarangan, kasar, seperti itu ya. Kemudian hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua pun yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku antok di pembelajaran jarak jauh. Jadi yang melakukan di sini antok. Antok itu dalam pembelajaran daring itu sering chat hal-hal atau chatting-chatting kata-kata kasar pada teman-temannya, sehingga banyak orang tua murid yang lain itu tahu. Kemudian mengeluhkan tentang perilaku antok di sini. Nah, sekarang apakah yang Anda lakukan untuk kasus antok di sini, Bu? Baik, saya akan mencoba menjawab. Ini menurut saya, antok jarang sekali hadir. Kalau menurut saya, antok ini rumahnya kayaknya jauh di pelosok, lingkungannya itu kurang baik. Jadi ketika dia tiba-tiba mengikuti pembelajaran secara daring, dia kayak ini apa sih? Nah, bisa mungkin seperti itu. Jadi dia karena lingkungannya tidak baik, jadi dia tidak tahu aturan bersosial media yang baik, seperti itu. Jadi ya seenaknya aja dia masuk, tidak tahu itu forum apa, chat pribadi atau bukan, jadi ngomongnya apa adanya, sesuai dengan lingkungannya, kayaknya gitu. Lalu penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus antok? Dipanggil dulu, ditanya secara detail, kamu di rumah itu kebiasaannya apa? Setiap hari itu berapa kali kamu ngecek handphone bersosial media itu, seperti itu. Kalau sudah ketemu ya dibina. Ya.
Terima kasih Tuan Alfur. Aplaus Tuan Alfur. Jadi menurut Bu Alfur di sini sangat luar biasa sekali untuk penindakannya, karena yang pertama ditanyakan, diidentifikasi dulu masalahnya di Bu Alfur. Ya, jadi ada apa, kemudian kenapa seperti itu, mungkin bisa masalah keluarga, mungkin bisa masalah perekonomian, mungkin juga masalah hardware atau masalah perlengkapannya, atau mungkin juga karena masalah lingkungannya. Sehingga untuk penerapannya di sini yaitu dibina bagaimana Bu? Yaitu dipanggil kemudian diberitahu yang baik seperti itu, sehingga dia akan melakukan yang lebih baik lagi. Oke, sangat bagus sekali untuk studi kasus yang pertama dan yang kedua. Oke, saya akan menjelaskan ada 5 untuk tentang posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Nah, di sini seorang guru penghukum di sini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yaitu contohnya, patuhi aturan saya atau awas ya. Ya, gitu. Yang kedua, terlambat lagi. Pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah contoh-contoh untuk guru penghukum. Nah, untuk guru penghukum di dalam situasi seperti ini atau di era sekarang ini, khususnya untuk kurikulum merdeka, itu juga akan kita perbaiki dan tidak diperbolehkan. Itu sudah dijauhkan. Yang kedua yaitu guru pembuat merasa bersalah. Guru membuat merasa bersalah di sini gurunya itu biasanya santun, kemudian orangnya itu dalam mengatakan itu lemah lembut, gitu. Tetapi pada dasarnya itu kalimatnya pedes, nyelekit, gitu. Ya, seperti itu guru yang membuat rasa bersalah. Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seperti itu. Ya. Sampai. Hah? Bu sampai. Bu. Enggak tahu. Siapa? Kemudian contoh lagi yaitu, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu itu benar-benar kecewa sekali. Itu adalah guru yang membuat merasa bersalah. Jadi ada bedanya ya, tadi guru penghukum dan guru membuat merasa bersalah. Di sini guru penghukum itu juga sudah tidak boleh, dan guru membuat merasa bersalah ini juga sudah harus dijauhkan dan tidak boleh dilakukan yang seperti itu. Karena apa? Itu akan mengena pada motivasi siswa itu sendiri. Bukannya motivasi tambah tinggi, justru nanti motivasinya tambah hilang. Seperti itu. Oke, selanjutnya next yang ketiga yaitu teman. Guru di posisi teman. Nah, posisi teman di sini biasanya guru itu bisa negatif. Ini 50-50. Tapi bisa juga positif. Jadi ada memang ada hal-hal yang nantinya bisa membuat negatif dan membuat positif. Membuat negatifnya, jika terlalu dekat seperti teman, maka
anak ini juga nanti sikapnya kurang bagus pada guru, sehingga juga perlu adanya batasan-batasan antara siswa dan juga guru, tetapi tetap dekat sebagai teman. Itu nanti kalau guru berada di posisi teman, maka dia akan mengarah pada positif. Tapi kalau terlalu dekat, kemudian tidak ada batasan-batasan, sehingga nanti akan larinya ke negatif. Kemudian contohnya yaitu saya pikir Bapak Ibu teman saya, itu katanya siswa, itu biasanya wes Bapak Ibu itu loh plek karo aku, itu. Nah, besti, iku bapak A, bapak B itu bestiku, santai aja, ya seperti itu. Sehingga itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif kepada siswa. Untuk hal positifnya bagaimana? Harus ada pembatas. Ya, memang kalau pada saat mengajar dia mengajar, kemudian kalau pada saat hal-hal dalam suatu permasalahan dia bisa mendekat, mungkin mendengarkan permasalahannya, kemudian dia sebagai pendengar yang baik, kemudian menuntun para peserta didiknya ke arah yang lebih baik dengan hal-hal yang mungkin mendekatkan hatinya, sehingga siswa itu terasa nyaman. Itu sebagai teman, sehingga anak juga tenang, nyaman, kemudian termotivasi juga. Nah, di posisi tadi, di posisi guru sebagai teman, di sini diperbolehkan. Nah, kalau guru di posisi teman di sini sudah di posisi paling bawah sebenarnya. Penghukum dan membuat merasa bersalah itu tidak boleh. Yang ketiga, teman ini adalah posisi terbawah. Next, yaitu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau di sini, di atasnya lagi, yaitu di sini guru tersebut atau bapak ibu guru yang lainnya itu memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau tersebut berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh, ya, ini ada semacam tanya jawab guru dan Adi. Katanya guru, Adi, tahu gak kamu jam berapa kita memulai? Jawab Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jawab Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian guru berkata, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini adalah guru di posisi pemantau. Di posisi pemantau di sini itu harus ada sebuah tata tertib terlebih dahulu, atau harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Misalkan contoh kecil yaitu keterlambatan pukul 7. Tata tertib masuk pukul 7 itu sudah dibuat di awal pelajaran, sehingga kalian sudah tahu bahwasanya kalau di atas jam 7 kalian pasti akan terlambat. Nah, di posisi pemantau ini guru biasanya akan melakukan konsekuensinya. Jika terlambat, bagaimana? Jika terlambat, bagaimana? Jika tidak mengumpulkan tugas, bagaimana? Itu sudah harus dibahas oleh seluruh guru di awal pembelajaran. Tadi masuknya di keyakinan kelas, Pak Rian tadi yang sudah menjelaskan. Jadi di awal pembelajaran, seluruh guru itu harus memberikan keyakinan kelasnya, poin-poinnya. Dan poin-poin tersebut itu harus berasal dari murid. Misalkan pelajaran saya PJOK, yaitu apa yang harus kita penuhi di dalam pembelajaran PJOK. Misalkan, Pak, memakai
seragam olahraga. Pak, ganti seragam 10 menit. Pak, dalam pembelajaran PJOK wajib membawa buku tulis dan buku siswa. Nanti praktek di lapangan. Itu semua bagian dari keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini yang pertama harus dari murid, kemudian juga ada sebagian dari guru. Dan terciptalah sebuah kesepakatan yang nantinya itu berlaku di dalam mapel tersebut. Atau kalau tata tertib sekolah seperti kesiswaan berarti berlakunya di seluruh sekolah. Misalkan terlambat, ya seluruh siswa itu nantinya tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar tata tertib. Itu adalah di posisi pemantau. Dan yang terakhir itu posisi gurunya berada di posisi manajer. Ya, bukan manajer berarti kepala sekolah, bukan. Ya. Tetapi posisi guru di manajer di sini guru tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan terutama pada murid itu selalu memakai segitiga restitusi. Contohnya bagaimana? Yaitu contohnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang kedua, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, kalau di dalam tadi yang pemantau, di sini masih belum ada tindak lanjutnya. Tetapi kalau di dalam guru berposisi manajer, di sini juga sudah ada solusinya. Dan solusi tersebut bukan dilakukan oleh guru, tetapi berasal dari peserta didik. Jadi setelah kita melakukan identifikasi, kemudian solusinya itu juga berasal dari peserta didik. Misalkan, supaya tidak terlambat lagi itu apa yang harus kalian lakukan, sehingga anak bisa menjawab sendiri. Saya harus begini Pak, harus begini Pak, saya harus begini. Itu adalah jika posisi guru berada di manajer, bukan berada di pemantau. Jadi yang wajib digunakan oleh setiap guru dalam pembelajaran pada era ini adalah guru berada di posisi teman paling bawah, yang kedua yaitu di posisi pemantau, dan yang terakhir berada di posisi manajer. Nah, ini yang di posisi manajer memang sangat susah sekali. Bahkan saya pun ada beberapa yang masih di pemantau. Kadang ada beberapa permasalahan masih ada di posisi teman. Memang jujur saja, saya sendiri saja dalam melakukan posisi manajer pun masih belum konsisten. Itu memang butuh pengalaman-pengalaman, kemudian jam terbang tinggi juga. Insya Allah kalau Pak Yoyo sudah menguasai seperti ini. Apa untuk Pak Yoyo? Ya. Oke, yang paling terakhir materinya yaitu segitiga restitusi. Ini adalah kelanjutan dari posisi guru sebagai manajer. Tadi saya sudah berkata bahwasanya guru di posisi manajer di sini pasti memakai segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Nah, kita akan jelaskan. Segitiga restitusi di sini namanya segitiga itu pasti mempunyai ujung tiga, ya, yang semuanya saling berkaitan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Setelah anak-anak melakukan suatu pelanggaran, melakukan suatu hal-hal yang dilarang ataupun suatu hal-hal yang melanggar tata tertib, di sini pastinya anak ini dalam kondisi emosional yang kurang bagus. Sehingga bagaimana untuk menstabilkannya? Yaitu dengan cara yang pertama, bisa didudukkan dulu,
kemudian diberikan kata-kata contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, memang itu adalah wajar. Setiap manusia itu pasti bersalah. Itu untuk menstabilkan identitasnya dia, menstabilkan emosionalnya dia. Jadi tidak harus dicat kamu salah, kamu salah, kamu salah. Jadi harus didudukkan dulu, kemudian ditanyakan, ya, bahwasanya orang bersalah itu sudah wajar. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kevalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini pastinya nanti akan kita tanyakan, mengidentifikasi permasalahan seperti yang tadi sudah Bu Bella tadi jelaskan, ya. Jadi permasalahannya apa? Misalkan terlambat, ditanyakan, kenapa kau terlambat? Bangun siang, biasanya seperti itu. Kenapa kau bangun siang? Apa yang kalian lakukan malam hari? Main game. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 atau jam 11 malam. Bangunnya jam berapa? Jam 6:30. Nah, kemudian berangkatnya bagaimana kok bisa terlambat juga? Karena juga mandinya antre. Kemudian berangkatnya juga banyak masih gembos. Nah, itu adalah bagian atau hal-hal yang harus kita identifikasi. Validasi untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang biasanya tidak pernah kita lakukan. Yang sering kita lakukan sebagai guru biasanya yang memvalidasi salahnya saja. Tetapi untuk identitas dan juga untuk keyakinan itu jarang ditanyakan. Hanya yang nomor 2 saja biasanya. Untuk keyakinan di sini, ini adalah sebuah hal yang bisa menjadi solusi mereka. Contoh tadi, keterusannya setelah terlambat dicari identifikasinya semua. Kenapa seperti itu sudah ketemu, baru kita mencari solusinya. Dikembalikan ke anak lagi. Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Nanti banyak keluar anak. Iya Pak, saya harus tidurnya jam 9. Iya Pak, saya harus menyiapkan terlebih dahulu bukunya supaya pagi harinya tidak terburu-buru dan tertinggal, khususnya topi. Oh iya Pak, saya harus memasang alarm di HP saya setiap pagi, dibuat pukul 5 atau setengah 5. Jadi bangun kena alarm, kemudian saya harus sholat pagi, sholat subuh, kemudian bersiap-siap, sarapan dan berangkat. Oh iya Pak, saya harus berangkatnya itu jam 6 mengawali karena rumah saya jauh. Rumah saya itu di Porong. Saya harus menghindari Kletek yang sangat macet sekali. Oh iya, lewat Sambisari bisa Pak. Itu. Ya, jadi banyak hal yang harus kita laksanakan, yaitu terutama di segitiga diskusi, khususnya untuk guru. Dalam menangani permasalahan itu harus hendaknya memakai segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua yaitu validasi kesalahan, dan yang ketiga yaitu keyakinan. Nah, itu dari ketiga-tiganya wajib kita lakukan untuk yang pertama, untuk kebaikan peserta didik kita semua. Karena selama ini memang kalau kita dalam melakukan atau mengidentifikasi kesalahan siswa itu, yang kita lakukan hanya yang nomor 2 saja.
Nomor 1 kita lupakan, nomor 3 juga kita lupakan. Yang tahu apa kesalahanmu, sudah tutup. Jadi biasanya secara emosionalnya yang pertama juga sudah tidak dilakukan, kemudian solusinya pun kadang juga tidak dilakukan, sehingga anak-anak pun tidak tahu. Dengan keyakinan di sini, karena solusinya berasal dari anak itu sendiri, insya Allah anak itu pasti akan melakukannya dan pasti akan ingat, karena solusi tersebut berasal dari anak itu sendiri. Itu tadi juga saya lakukan saat terlambat barusan tadi pagi. Jadi seketika intuisi tadi saya lakukan, kemudian pada saat keyakinan saya tanyakan tadi kelas 8 tadi itu, apa yang harus kamu lakukan? Mereka pun tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan sebenarnya siswa pun tahu kesalahan yang dia lakukan dari malam hari aktivitasnya mereka sendiri sampai pagi, dia tuh sebenarnya tahu. Hanya perlu mengingatkan saja dan juga mencarikan solusi bagi mereka. Dan solusi itu berasal dari siswa itu sendiri. Tadi sudah tahu anak-anak apa yang dilakukan. Dia banyak tahu. Saya harus bangun pagi, Pak. Cuma yang saya tanda tanya tadi itu dia mau bangun jam 3 gitu. Jadi saya tanyakan, beneran kamu bangun jam 3? Mau bangun jam 3 tiap hari? Sebenarnya saya sudah terbiasa bangun jam 3, jam 4, Pak. Oh, bagus berarti. Jadi itu perlu dipertahankan. Sehingga tadi saya suruh mengeluarkan HP-nya untuk mengalarm setiap hari pukul 3 atau pukul 4. Seperti itu. Hanya memang tadi saya lihat di buku pelanggarannya atau buku keterlambatan memang baru 1 kali. Berarti memang hari ini saja ia terlambat. Jadi itu Bapak Ibu guru dan peserta didik yang saya banggakan, bahwasanya di sini kami sebagai calon guru penggerak di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu guru yang sudah senior ataupun memberitahu untuk peserta didik yang seperti itu atau enggak ya. Tetapi di sini kami hanya menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dan menularkan ilmu ini, sehingga itu semata-mata buat kebaikan peserta didik SMP 3 Taman dan juga sekolah tercinta kita di sini. Sehingga kedepannya Bapak Ibu guru nanti yang hadir di sini mungkin kalau cerita-cerita teman-temannya juga bisa membagikan ilmu ini ke teman-temannya, sehingga apa yang sudah kita dapat pada hari ini itu bisa bermanfaat pada peserta didik kita semuanya. Ya seperti itu. Khususnya keyakinan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sangat penting sekali. Nanti keyakinan kelasnya jangan seperti biasanya. Biasanya yang membuat Bapak Ibu gurunya sebelum di awal tahun pelajaran itu biasanya yang membuat itu Bapak Ibu gurunya. Nanti begini ya, nanti begini ya, nanti begini. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi semua keyakinan itu berasal dari murid kita tampung, kemudian kita buat untuk keyakinan kelasnya itu. Kalau perlu nanti ditempel di kelasnya masing-masing. Ini adalah hasil kalian. Nah, kalau sudah hasilnya anak-anak dan peraturannya dari anak-anak, insya Allah anak-anak mau melanggarnya pun juga mikir-mikir, dan mau melanggarnya pun dia juga sudah tahu konsekuensinya juga. Kita sudah enak lah seperti itu dari Bapak Ibu guru. Tinggal dibaca itu yang buat kalian. Jadi konsekuensinya seperti apa, kemudian solusinya kamu seperti apa. Jadi mungkin tambah ringan untuk beban kerjanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran dari Ibu Sri Utami khususnya yang sudah mendampingi sampai terakhir, Bu. Sampai berakhir. Kemudian juga pada Bapak Ibu guru yang mungkin memang undangannya sangat mendadak sekali, bahkan undangannya tidak formal, tetapi ini yang mungkin saya harapkan seperti itu,
Jadi tidak harus formal terus, tetapi kita juga harus bisa menyemangati teman-teman kita yang ingin melakukan suatu hal yang baik dan tetap untuk mendukung beliau-beliaunya. Seperti itu. Kemudian terima kasih juga untuk peserta didik khususnya kelas 8H. Yang pertama yaitu saya mengucapkan mohon maaf hari ini tidak ada PJOK lagi, ya. Untuk kelas 9C juga walaupun sudah protes akhirnya juga tetap tidak PJOK lagi hari ini, ya. Jadi mohon maaf, memang ini bukan niat kami untuk menghilangkan jam belajar PJOK ini, tetapi memang ini adalah menurut kami adalah suatu hal yang sangat penting yang harus kami sampaikan untuk kedepannya, untuk masa depan sekolah kita. Jadi mohon untuk peserta didik kelas 8A dan 9C itu mengikhlaskan hari ini untuk kepentingan masa depan sekolah kita. Ya, oke, itu aja. Oke, saya akhiri. Jika ada yang tanyakan, ada yang tanyakan, Bu Bella? Mau bertanya? Oh, mau bertanya. Oke. Pak Yoyo mau bertanya? Oke, terima kasih. Yang tanyakan itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu guru dan peserta didik. Kita bertemu lagi di lain waktu di materi tetap guru bergerak. Ya, selanjutnya pasti ada. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.